Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Nabi kabar para jamaah sekalian. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberinya kita panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat demi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikumpulkannya kita di dalam taman dari taman-taman surga. Karena majelis ilmu, majelis zikir itu dinamakan oleh baginda Nabi dengan taman dari taman surga. Maka hanya orang-orang yang beruntung yang Allah gerakkan kalbunya untuk dapat hadir ke majelis ilmu, majelis zikir, untuk menjadikan bertambah keimanannya, liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya semakin bertambah iman kita di antara sesama kita. Maka alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa sejak di dunia hingga di akhirat berkumpul dalam kebaikan, dan nanti insyaallah berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak bersalawat, usahakan waktu-waktu kita terisi dengan salawat, mengingat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada yang rugi dengan kita bersalawat. Allah saja bersalawat, Allah cinta kepada baginda Nabi. Maka semakin sering kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin besar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita barakah, maka semakin banyak dosa kita diampuni, semakin tinggi derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kajian sebelumnya kita membahas tentang beberapa hal. Di antaranya kita kemarin juga sempat menghafalkan satu salawatnya Nabi Musa alaihissalam, yang mana salawat itu digunakan oleh Nabi Musa pada saat membelah lautan, lalu kemudian laut menjadi terbelah. Nah, malam hari ini kita baca bareng-bareng salawat. Sila hafal tidak hafal pokok kita baca bareng-bareng. Ada yang sudah hafal? Insyaallah ya, sebagian sudah hafal, sebagian tak hafal, sebagian juga nggak sempat hadir pada waktu itu ya, karena ada acara. Sila bareng-bareng kita baca bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wa ma'danil asrar wa manba'il anwar wa jamalil kaunain wa syarafid darain wa sayyidis saqalain al-makhsus bi qaba qausain. Kita ulang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wa ba'danil asrar wa manba'il anwar wa jamalil kaunain wa syarafid darain wa sayyidis saqalain al-makhsus bi qaba qausain. Kita ulang sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wa ma'danil asrar wa manba'il anwar wa jamalil kaunain wa syarafid darain wa sayyidis al-makhsus bi qaba qausain. Yang minta tolong ini agak licin dibuang plastik.
Jadi nggih, alhamdulillah, mudah-mudahan semua bisa hafal dan diamalkan nggih. Diamalkan, bukan sekedar diketahui, bukan, tapi untuk kita amalkan. Jadi tujuan kita belajar adalah untuk kita menambah ilmu dan menambah amal kita. Diamalkan setiap hari salawat yang tadi kita baca. Jadi salawat itulah yang dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam pada saat membelah lautan. Maka sebagaimana Nabi Musa diberikan oleh Allah Ta'ala mukjizat, keberkahan dari membaca salawat tersebut, maka mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan keberkahan dari salawat tersebut untuk mengatasi berbagai persoalan hidup yang menimpa kita. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada malam hari ini kita sedikit membahas satu materi yang agak sedikit serius ya, agak sedikit mendalam, perlu untuk kita pahami, perlu untuk kita dalami, perlu untuk kita simak, dan perlu untuk kita resapi dan kita diskusikan bersama-sama. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Allah ciptakan manusia ya. Dan manusia ini diciptakan oleh Allah Ta'ala berbeda dari makhluk yang lain. Allah ciptakan malaikat dari cahaya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan malaikat tidak memiliki nafsu, sehingga malaikat tidak pernah bermaksiat. Tidak ada malaikat yang maksiat kepada Allah. Allah ciptakan hewan, Allah beri dia nafsu, tapi Allah tidak beri dia akal, Allah tidak berikan, sehingga akhirnya dia tidak punya hukum karena dia tidak berakal. Maka dia bebas melakukan apa saja, nggak ada hukum untuk dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan jin dari api. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bebankan kepada jin itu satu amanat kehidupan sebagaimana Allah bebankan kepada manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Nah, jadi Allah ciptakan manusia berbeda dari makhluk yang lainnya, di mana Allah ciptakan manusia di dunia untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan di dalam diri manusia. Allah ciptakan di dalam diri manusia, perhatikan. Allah ciptakan dalam satu hadis qudsi disebutkan, banaitu fi jawfi ibni Adam qasran. Aku bangun di dalam diri anak Adam itu satu istana. Wa fil qasri sadran, dan aku bangun di dalam istana itu dada manusia. Wa fis sadri qalban, aku bangun di dalam dada manusia itu qalbu. Perhatikan, aku bangun di dalam dada manusia itu apa? Qalbu. Wa fil qalbi fuadan, dan aku letakkan di dalam qalbu manusia itu fuad, ada mata hatinya. Wa fil fuadi syaghafan, aku letakkan di dalam mata hati manusia itu saghafan, sesuatu yang dinamakan dengan hati nurani. Kemudian wa fi syaghafi lubban, aku letakkan di dalam hati nurani manusia itu sesuatu yang disebut dengan lubuk hati. Wa fil lubbi sirran, dan aku letakkan di dalam lubuk hati itu sesuatu yang dinamakan dengan sir. Sir itu adalah tempatnya rasa atau dzauq. Wa fi sirri ana, dan di dalam sir itulah aku meletakkan diriku. Ini mohon diperhatikan, jangan dimaknai dengan cara tekstual. Ya, saya jelaskan kembali nih, hati-hati menjelaskan ini karena bisa salah menjelaskan, salah dipahami, salah artinya, salah pengamalannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam hadis qudsi, banaitu fi jawfi ibni Adam qasran, aku bangun satu istana di dalam diri anak manusia. Wa fil qasri sadran, dan di dalam istana itu ada dada. Wa fis sadri qalban, di dalam dada manusia itu aku menyimpan di dalamnya sesuatu yang dinamakan dengan qalb, yaitu hati. Wa fil qalbi fuadan, di dalam hati manusia itu ada bagian lebih dalamnya lagi, namanya mata hati. Wa fil fuadi syaghafan, di dalam mata hati manusia aku meletakkan hati nurani. Wa fi syaghafi lubban, di dalam hati nurani itu aku meletakkan lubuk hati. Wa fil lubbi sirran, aku letakkan di dalam lubuk hati manusia itu namanya sir. Wa fi sirri ana, dan di dalam sir itulah aku harus ada. Paham sampai di sini? Saya jelaskan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di dunia ini sebagai khalifah, bertugas untuk menjaga bumi
dan bertugas untuk beribadah kepada Allah. Maka oleh karena tugas manusia ini berat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan-kelebihan kepada manusia. Allah menciptakan makhluk bernama manusia berbeda dari makhluk-makhluk yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan istananya di dalam diri manusia, yang mana sering kita dengarkan qalbul mu'min baitullah. Hati orang yang beriman itu adalah rumahnya Allah. Allah jelaskan ia membangun istananya di dalam diri manusia. Istana itu ada di dalam dada manusia. Di dalam dada itu ada qalbu. Di dalam qalbu itu ada fuad. Di dalam fuad itu ada syagab. Di dalam syagab itu ada apa? Lub. Di dalam lub itu ada apa? Ada sir. Di dalam sir itu ana, kata Allah. Harus ada aku dalam sir itu. Kita jelaskan pelan-pelan ya. Sebagaimana hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala inna fil jasadi mudghah. Adapun di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh manusia. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila rusak segumpal daging itu, seluruh tubuh itu akan menjadi rusak. Ala wahiyal qalbu. Adapun itu adalah qalb. Nah, qalb itu kalau diartikan dengan bahasa Indonesia itu artinya jantung sebenarnya. Apa fungsi jantung dalam tubuh manusia? Fungsi jantung itu sangat vital. Dialah yang mengatur sirkulasi berbagai hal di dalam tubuh manusia, tubuh jasmani manusia. Coba kalau seandainya sekarang ada darah yang tidak mengalir dengan baik, tidak diputar dengan baik oleh jantung, apa yang terjadi? Maka manusia akan sakit, parah. Kalau seandainya oksigen tidak diputar dengan baik juga di dalam jantung manusia berproses, apa yang terjadi? Manusia juga akan hancur, akan mati. Maka yang dimaksudkan dengan qalb, ada qalbul jasmani dan ada qalbul ruhani. Saya jelaskan. Ada namanya qalbul jasmani dan ada namanya qalbul ruhani. Ada hati jasmani, ada hati ruhani. Maka ketika baginda Nabi menyebutkan dalam sabdanya, adapun di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah semua anggota tubuh. Apabila daging itu buruk, buruklah semua anggota tubuh. Seperti itu jualah dengan hati ruhani manusia. Hati ruhani manusia menentukan keadaan ruh manusia. Sebagaimana hati atau jantung jasmani manusia menentukan keadaan jasmani manusia itu. Paham? Maka tubuh kita ini bergantung dari baiknya jantung atau hati kita. Kalau jantung sehat, sehat nggak badan kita? Orang sehat fisiknya tapi jantungan gimana? Atau jantungnya bermasalah nih. Kalau nggak sakit mati. Aja dua pilihan, nggak sakit pasti mati. Kenapa bisa begitu? Karena jantung itu seumpama mesin dalam sebuah kendaraan. Mesin itulah yang menggerakkan semua komponen yang ada di dalam kendaraan tersebut. Ini Mas Surya punya bengkel. Kira-kira kalau mesin sakit, mesinnya ngadat, bagus nggak kira-kira kendaraan? Nggak bagus sih. Kalau mesinnya keropos, apalagi sampai rusak parah, gimana kendaraannya? Nggak bisa nyala. Nggak bisa nyala. Nah, ini perhatikan. Maka mesin tubuh manusia namanya qalb, yaitu jantung. Mesin ruhani manusia juga namanya qalb, yaitu hati atau jantung tadi. Maka hati manusia menentukan keadaan jasmaninya. Kalau hati jasmani, hati ruhani manusia menentukan keadaan ruhani manusia. Oleh karena itu baginda Nabi katakan, kalau baik hati itu baik seluruh anggota. Kalau buruk hati itu buruklah semua anggota manusia. Maka hati sangat menentukan. Oleh karena itulah jenis hati manusia ada berapa? Ada yang tahu ada berapa hati manusia? Ayo, sudah dijelaskan sebelumnya. Hati manusia ada 3. Nah, besok bisa cek di TVRI akan tampil ya tentang hati manusia. Hati manusia ada 3. Yang pertama adalah qalbun marid, hati yang sakit. Kalau hati sakit, maka sakitlah seluruh diri manusia. Kalau hatinya sakit, sakit semua anggota manusia. Maka hati yang sakit, hati ruhani yang sakit, suka melihat orang senang,
Senang melihat orang suka. Suka melihat orang susah, susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. SMS. Sakit nggak pikirannya? Sakit. Matanya ngelihat orang senang sakit nggak? Sakit. Telinganya dengar orang lagi senang sakit nggak? Kalau hati sudah sakit-sakit semua dah pokoknya. Tapi kalau hati orang sehat-sehat semua. Maka hati ruhani, kita bicara hati ruhani ya, tidak sedang bicara hati fisik. Karena hati fisik kerjaan dokter, ngurusin hati fisik manusia, ngurusin jantung, ngurusin kerjaan dokter. Kita bicara hati ruhani manusia. Maka hati ruhani manusia itu harus sehat untuk menciptakan ruhani yang sehat di dalam diri manusia. Maka oleh karena itulah komponen hati manusia terdiri dari qalb yang disebut dengan hati, terdiri dari fuad yang disebut dengan mata hati, terdiri dari syaghafun yang berarti hati nurani, terdiri dari lubbun yang berarti lubuk hati, terdiri dari sirrun yang berarti tempatnya rahasia atau tempatnya rasa, yaitu zauq. Kita jelaskan satu-satu. Kita jelaskan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan tadi kan hati ada 3. Pertama hati yang sakit, qalbun marid. Yang kedua qalbun mayyit, hati yang mati. Itu hati mati. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim isyawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Kalau orang sudah mati hatinya, percuma dakwah gak akan masuk, nasihat tidak akan masuk, semua tidak akan masuk pada diri orang itu. Kenapa? Karena server di dalam hatinya udah mati, gak berfungsi. Ruhnya udah gak berfungsi. Maka orang yang ruhaninya tidak berfungsi, dia hanya hidup sebagai jasad, tapi tidak hidup sebagai manusia ruhani. Itu kalau punya hati yang mati, mesin hatinya mati, mesin spiritualnya mati. Maka jangan heran kalau ada manusia di mana disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi enggak berpikir dengan hatinya itu. Mereka punya telinga enggak mau mendengarkan dengan telinga ruhaninya itu. Mereka punya mata enggak mau melihat dengan mata ruhaninya. Apa yang terjadi dengan orang seperti itu? Yang terjadi dengan orang seperti itu adalah hum kal an'ami bal hum adall. Mereka bagaikan binatang ternak, bahkan lebih buruk daripada binatang. Ada orang kayak binatang? Makan minum seenaknya, buang kotoran seenaknya, melakukan perbuatan di dunia ini seenak-enaknya. Kenapa bisa seenak-enaknya dewe di dunia? Kenapa dia mengumbar aurat semuanya dia? Mau ngomong seenak-enaknya dia? Kenapa ada orang seperti itu? Karena orang itu sudah mati qalbu ruhaninya, maka dia melakukan sesuatu semaunya dia sampai dia lupa kepada Allah. Mati rohani. Maka jangan heran, kenapa nih si artis ini nih kok gak tobat-tobat ya? Dia telanjang, dia ngomongin pornografi, dia ngomongin apa, kok gak tobat-tobat? Kenapa? Bisa jadi karena hati ruhaninya sudah mati, mesin rohnya sudah mati, gak berfungsi. Maka dia gak peduli lagi, seolah-olah Tuhan gak ada, karena sirnya sudah mati. Jadi ini yang perlu kita pahami. Yang ketiga adalah hati yang sehat. Itu kalau ada hati yang sehat, maka itulah hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang satu hari nanti di mana manusia datang menghadap Allah di padang mahsyar, saat itu enggak bermanfaat. Yauma la yanfa'u mal, enggak bermanfaat harta, enggak ada artinya harta. Wala banun, di padang mahsyar itu keluarga, anak-anak, keturunan gak ada manfaatnya. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat besok di padang mahsyar itu orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang sehat, dengan hati yang selamat, tidak sakit juga tidak mati. Nah, mohon dipahami tentang hati tadi ya. Jadi menentukan gak hati? Sangat menentukan. Maka perhatikan masalah hati yang pertama, qalb. Perhatikan qalb. Kata qalbun itu disebutkan dalam hadis, ma sumiyal insanu illa linasihi walal qalbu illa annahu yataqallabu. Tidaklah Allah menamakan manusia itu dengan insan kecuali karena manusia itu nasia, dia lupa. Insan nasia. Dinamakanlah kita insan manusia karena kita bisa lupa. Oleh karena kita punya sifat lupa, maka nama kita adalah insan.
Walal qalbu illa annahu yataqallabu, dan tidaklah dinamakan qalb atau hati kecuali karena ia bolak-balik berubah-ubah. Kayak gini. Kayak gini itu apa namanya? Berdetak, ya. Dia berubah-ubah detakannya setiap saat. Maka itulah sebab Allah menamakan hati kita ini dengan qalbun, karena hati manusia berubah. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh baginda Nabi, sesungguhnya qalbul insan baina asabi'i min asabi'ir rahman. Hati manusia itu berada di antara dua jari dari jari-jarinya Allah. Jangan dipahami dengan jari manusia, jangan. Kita di sini tidak ingin mujassimah. Yang dimaksudkan di sini adalah di dalam kendali Allah. Kalbu manusia itu berada di antara dua jari di antara jari-jari Allah, yaitu dalam kendali Allah. Terlalu mudah bagi Allah untuk mengendalikan hati manusia, berbolak-balik hatinya manusia. Maka berdoalah kepada Allah dengan doa agar hati kita mantap. Ada doa untuk memantapkan kalbu. Sering kita baca, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atika. Bisa ditambah wa ala mahabbatika, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini doa. Allahumma ya muqallibal qulub, semuanya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi qalbi ala dinik ala dinik wa ala ta'atik ala ta'atik wa ala mahabbatik wa ala mahabbatik, subhanaka inni kuntu minal zalimin. minaz zalimin. Ada lagi doa yang lain. Allahumma ya musarrifal qulub, Allahumma ya Allahumma ya musarrifal qulub, musarrifal qulub, sarrif qalbi sarrif qalbi ala dinik ala dinik wa ala ta'atik wa ala ta'atik, subhanaka inni kuntu minal zalimin. subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, jadi karena saking pentingnya hati, dan hati manusia berubah-ubah, keadaan hati manusia berubah-ubah, maka hati manusia ini perlu diselamatkan, perlu dijaga. Jangan sampai masuk virus yang menyebabkan sakit hati itu, jangan sampai masuk virus yang menyebabkan mati hati itu. Oleh karena itulah yang ingin diserang oleh syaitan itu adalah kalbu manusia. Perhatikan, yang ingin diserang oleh syaitan apa? Kalbu manusia. Kenapa? Karena dalam hadis qudsi tadi di pertama, Allah sebutkan bahwa itu adalah istananya siapa? Istananya Allah. Banaitu fi jawfi Adam qasran, aku bangun di dalam diri Nabi Adam dan anak Nabi Adam itu apa? Istana. Maka dia ingin hancurkan istana itu yang ada dalam kalbu manusia, maka dia seranglah oleh syaitan kalbu manusia. Apabila kalbu manusia sudah bisa dimasuki syaitan, maka matilah hati manusia, selesai manusia. Maka surah Fatimah. Udah kalau hati udah dikunci, kata Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Udah selesai, pasti mati surah Fatimah. Itu kalau udah dikunci hatinya, udah mati. Tapi kalau sudah dimasuki virus, belum mati hatinya, itu harus segera disembuhkan. Apa contoh virus? Virus yang terkandung di dalam hati manusia itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia, enggak berani mati. Nah, kalau sudah manusia terlalu cinta dunia, tidak berani mati, itu tanda hatinya sedang sakit. Berapa banyak orang sudah tua, tidak mau tua, ya enggak? Sekarang ini zaman sudah berubah, yang tua ingin menjadi lebih muda lagi. Seolah-olah dia tidak mau mati, cinta dunia, tidak mau mati. Itu tanda penyakit hati. Yang kedua, tanda penyakit hati itu adalah apabila kita senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, namanya hasad. Itu bahaya. Hasad itu datang dari syaitan. Ia bagaikan api yang membakar kayu bakar. Seperti itulah gambaran amal manusia dibakar oleh hasad, itu hancur amal soleh manusia. Yang ketiga, contoh dari penyakit hati itu adalah dengki, iri hati. Itu riya, sum'ah, ujub, itu penyakit-penyakit hati. Penyakit yang berbahaya yang bisa menjadikan hati manusia menjadi hancur. Maka bersihkan hati kita dari berbagai macam penyakitnya. Nanti kita jelaskan bagaimana cara bersihkan. Lanjutkan yang kedua, fuad. Ini namanya apa? Fuad. Makanya dalam Al-Quran sering kita dengarkan, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Jadi tidak maka dabal fuad, hatinya, yaitu mata hati Nabi, maka dabal fuad mara,
tidak mendustakan apa yang dia lihat. Jadi waktu baginda Nabi SAW Isra wal Mi'raj, itu baginda Nabi SAW di Sidratul Muntaha memandang langsung malaikat Jibril. Dilihat langsung malaikat Jibril oleh baginda Nabi SAW. Maka disebutkan maka dzabal fuadu ma ra'a. Maka mata hati Nabi tidak berbohong atas apa yang dilihatnya. Makanya kenapa dinamakan mata hati? Karena fuad adalah hati yang bisa melihat, ya, melihat sesuatu. Paham nggak di sini? Jadi hati kita punya mata. Sebagaimana jasmani kita punya mata, maka hati kita juga punya mata. Dia bisa memandang sesuatu. Maka bersihkan qalbu kita untuk dapat menjernihkan mata hati kita itu, ya. Kemudian hati yang ketiga, di dalam hati itu ada lagi namanya syaghafun. Syaghafun itu adalah hati nurani. Makanya kenapa baginda Nabi SAW menyebutkan istabti qalbak walau aftub, mintalah fatwa kepada hatimu meskipun aku memberi fatwa kepada kalian. Hati yang mana dulu? Hati syaghafun, minta fatwa kepada hati nurani. Makanya nurani itu adalah fitrah kita. Contoh, kira-kira sekarang kalau ada orang menyembah manusia, fitrah kita menerima enggak? Tidak. Misalnya kita sekarang nyembah patung anggap dia keramat, kita sembah, kira-kira hati nurani terima enggak? Tidak. Pasti hati kita mengatakan jangan tuh makhluk sama kayak kamu, ya enggak? Sama kayak kamu jangan lakukan. Jadi hati nurani itu adalah hati yang tidak pernah berbohong, hati yang membawa fitrah. Contoh, misalnya nih kita mau ngambil sesuatu yang bukan hak kita, sempat nggak dialog dulu dengan hati kita? Jangan diambil, itu punya orang. Sekali aja, jangan, itu pasti ada kan? Ya. Maka itu namanya syaghafun, itu namanya hati nurani. Hati itulah yang membisikkan ke dalam kita untuk kembali kepada Fitrah. Jangan kira orang LGBT itu hati nuraninya nggak ngomong dulu. Kamu kan laki, masa kamu suka sama laki? Itu namanya jeruk makan jeruk. Kalau nggak jeruk makan jeruk, itu namanya terong makan terong. Sudah dikasih tahu tuh oleh syababnya, oleh hati nuraninya. Kamu kan cewek sama cewek, masa nikah cewek dengan cewek? Nggak boleh. Cewek itu pasangannya cowok, cowok itu pasangannya cewek. Itu sudah dikatakan oleh hati nuraninya. Tapi karena terlalu sering melawan hati nurani, maka matilah dia yang namanya syabab. Sudah mati hati nuraninya. Kalau udah mati hati nurani gimana? Maka dia akan melanggar apa? Fitrah. Itu bahaya. Makanya jangan heran kalau ada orang itu bisa melakukan hal-hal yang melanggar fitrah. Kenapa? Karena ininya yang mati. Sensor ininya yang mati. Di sini, tandai dia. Gimana cara hidupinnya? Susah. Nanti kita ajarin amal menghidupkannya dulu. Ini kita bahas ini dulu. Kemudian berikutnya, wa fi syaghafi lubban, dan aku letakkan di dalam hati nurani manusia itu lubban, yaitu lubuk hati, lebih dalam lagi. Pernah dengar aku cinta kamu dari lubuk hatiku yang paling dalam? Nah, itu kan? Kalau sudah lubuk, itu sudah dasarnya seperti dasar lautan yang paling dalam. Kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam lautan, itu masuk ke dasar dari lubuk hati. Aku benar-benar mencintaimu dengan tulus. Itu artinya apa? Artinya dari hati yang paling dalam, saya milik kamu sudah gitu. Nah, itu lubuk hati. Makanya kenapa di dalam Al-Quran disebutkan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Nih, ulil albab, bukan ulil huda. Ulil albab. Ulil albab itu lubbun, diambil dari kata lubbun. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memiliki apa? Lubuk hati. Orang yang merenung dari dalam hati yang paling dalam, itulah orang yang mengerti rahasia dari penciptaan langit dan bumi. Dialah orang yang mengerti rahasia pergantian siang dan malam. Jadi orang yang hatinya itu dalam gitu, pengetahuannya itu dalam kolbunya, itu yang paham kenapa Allah menciptakan langit bumi, kenapa Allah menciptakan pergantian siang dan malam. Makanya ini orang spesial nih. Ini biasanya jadi penemu nanti. Penemu. Makanya Ibnu Battutah, kemudian misalnya kayak kitab ulama-ulama kita Al-Jabar, misalnya Ibnu Sina ya, Abbas bin Firnas, siapa lagi? Imam Al-Ghazali.
Imam Ibnu Rushd itu orang-orang yang look-nya itu udah luar biasa, maka mereka jadi orang-orang hebat. Inilah orang yang layak mendapatkan ilmu laduni. Nanti kita jelaskan gimana sih ilmu laduni. Itu panjang nanti. Berikutnya lagi. Wa fil lubbi sirran, dan aku letakkan di dalam lubnya manusia itu sir. Sir itu rahasia, alam rahasia. Dalam kalbu manusia itu ada titik rahasia. Ada titik rahasia tempatnya rasa atau zauq. Pernah dengar kata sir enggak? Pernah dengar enggak? Di dalam diri, di dalam kalbu itu ada sirrun. Nah, sir itu adalah alam rahasia dalam kalbu manusia. Wa fi sirri ana, dan seharusnya di dalam sir itu ada aku. Saya ulang. Siapa yang boleh ada dalam sir? Allah. Sekarang saya tanya. Allah tadi jelaskan, aku ciptakan. Banaitu fi jawfi ibni Adam qasran, aku ciptakan di dalam diri anak Adam itu istana. Wa fil qasri sadran, aku ciptakan istana itu ada dalam dada mereka. Kemudian di dalam dada mereka, wa fis sadri qalban, aku letakkan qalbu. Wa fil qalbi fuadan, aku letakkan di dalam qalbu itu mata hati. Wa fil fuadi saghafan, aku letakkan di dalam hati itu hati nurani, mata hati itu hati nurani. Wa fis saghafi lubban, aku letakkan di dalam hati nurani itu lubuk hati. Wa fil lubbi sirran, aku letakkan di dalam lubuk hati itu rahasia. Wa fi sirri ana, dan di dalam sir itu ada aku. Maka perhatikan, jangan sampai sir ini disusupi oleh syaitan, lalu ia letakkan dunia dalam sir ini, maka hancurlah manusia. Makanya tadi syaitan, inna syaitana yajri min ibni Adam majrid dam, sesungguhnya syaitan mengalir di dalam diri anak manusia, itu mengalir dalam aliran darah. Kenapa dia milih aliran darah? Kenapa yuk? Supaya dia bisa masuk ke dalam kalbu manusia. Kalau dia sudah masuk ke dalam kalbu manusia, dia masuk ke sini, lalu dia masuk ke sini, lalu dia masuk ke sini, lalu dia masuk ke sini, terakhir dia menguasai ini, maka hancur binasalah manusia, maka dia akan menjadi hamba dunia, bukan hamba Allah. Kalau udah ini dikuasai, jadi hamba siapa? Inilah musyrik yang berbahaya. Karena di dalam sirnya tidak ada Allah. Harusnya di dalam sir ini siapa? Allah. Tidak boleh sir ini dikuasai kecuali oleh selain Allah. Maka letakkan Allah di dalam sir kita, di dalam kalbu kita. Nah, jadi nggak boleh selain Allah di dalam kalbu. Mulai dari kalbu fuad terus turun ke bawah, terus sampai ke sir, itu tidak boleh yang ada selain daripada Allah. Kosongkan ia dari selain Allah. Makanya kenapa ada zikir? Nah, zikir bunyi gini. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Nah, mau kita baca, coba kita bareng-bareng. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Perhatikan, hasbi Rabbi Jallallah, cukuplah Tuhanku adalah Allah. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di dalam hatiku selain Allah. Coba zikirnya siapa itu? Itu zikirnya para aulia Allah itu berzikir seperti itu. Kosongkan kalbu dari yang selain Allah. Jangan kemasukan ke dalam kalbu kita dunia. Bolehlah dunia dalam genggaman, punya harta banyak, boleh. Nabi Sulaiman aja kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Utsman bin Affan kaya. Boleh gak punya jabatan? Boleh. Harus orang beriman yang memiliki jabatan. Setinggi-tingginya jabatan harus dipegang orang beriman. Kenapa? Karena kalau orang beriman yang memegang jabatan cukup di dalam genggaman tangannya, tidak di dalam hati.
Makanya kenapa para sahabat Nabi meninggalkan dunia tenang, anteng. Kenapa? Karena dunia tidak di dalam hati. Enteng saja dia sedekahkan nih. Kamu mau kekuasaan, ini dah ambil kekuasaan. Santai dia lepaskan kekuasaan. Kenapa? Karena kekuasaan tidak di dalam hati, tapi dia di dalam genggamannya. Maka ini penting untuk kita netralkan kolbu kita daripada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini paham terkait dengan kolbu. Kemudian yang jelaskan. Belum sampai ini sebenarnya panjang, tapi mungkin masih butuh waktu yang lain. Nah niki di dalam hati manusia itu ada ruh nanti ya, ada ruh yang disebut dengan ruh rohani. Ya. Karena tadi ada korelasinya dengan ruh yang disebut dengan ruh rohani. Kemudian nanti di dalam fuad, mata hati manusia itu ada ruh yang disebut dengan ruh sultani. Nah, kemudian nanti di dalam lub itu ada ruh al-qudsi namanya. Di dalam lubnya manusia, di dalam lubuk hati manusia itu ada ruh al-qudsi. Di dalam jasad manusia ini, jasad kita nih, ada tangan, ada kaki. Ini ada ruh, namanya ruh jasmani namanya. Nah, jadi ketika kita tidur, tidak semua ruh itu yang keluar. Kalau ruh itu semuanya keluar, mati. Makanya sebagian dari ruh itu, makanya ada nama-namanya ruh. Sebagian ruh itulah yang keluar pada saat kita tidur, dan itulah yang menimbulkan mimpi. Kita tidur di sini, ruh kita pergi kemana, maka jadilah dia mimpi. Biar paham ya. Jadi bukan seluruh ruh. Kalau seluruhnya udah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau sebagiannya berarti masih tidur. Nah ini penting untuk kita pahami insyaallah ya, terkait dengan hati manusia. Kemudian mungkin pada kesempatan yang lain cuma sedikit yang sampaikan. Bagaimana cara kiat-kiat untuk kita menyelamatkan hati kita dari syaitan, dari virus-virus yang akan menghancurkan hati. Di antaranya baginda Nabi SAW pernah sebutkan, sesungguhnya hati manusia itu bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Jadi hati bisa karatan hati manusia sebagaimana berkaratnya besi. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, gimana caranya untuk kami menghancurkan karat-karat di dalam kolbu kami? Maka baginda Nabi SAW menyebutkan bikasrati dzikrillahi wa tilawatil Qur'an, rawahul Baihaqi. Dengan memperbanyak untuk berzikir, mengingat Allah dan membaca Al-Quran. Makin banyak zikir, makin banyak membaca Al-Quran, maka hati akan selamat dari karat-karatnya hati. Itu penting. Terus zikir apa yang bisa diamalkan? Kan sudah kemarin semua banyak. Ada zikir istighfar, ada zikir tasbih, ada zikir la ilaha illallah, ada zikir salawat. Itu semua boleh diamalkan. Bahkan baginda Nabi SAW sebutkan, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Semuanya la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Baginda Nabi bersabda, perbaharuilah iman kalian setiap saat itu dengan memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang membaca la ilaha illallah, maka ia telah membongkokkan punggungnya syaitan. Setiap kali ada hamba Allah yang membaca la ilaha illallah, maka punggung syaitan tidak akan bisa berdiri tegak. Dia akan bongkok langsung seketika. Maka la ilaha illallah itu seperti pemukul yang memukul punggungnya syaitan. Semakin sering orang membaca la ilaha illallah, maka akan semakin lemahlah, tidak bisa berdiri syaitan untuk menggoda orang yang banyak berzikir dengan zikir la ilaha illallah. Nah, dan nanti insya Allah ke depan kita akan baca bareng-bareng zikir la ilaha illallah, yang mana zikir ini didapatkan oleh seorang wali Allah yang bermimpi bertemu baginda Nabi SAW. Itu di dalam mimpi, wali Allah itu bertemu dengan baginda Nabi dalam keadaan wajahnya pucat. Lalu kemudian sang wali bertanya, ya Rasulullah, ya Habib Allah,
Kenapa wajah engkau pucat ya Rasulullah? Maka baginda Nabi menjawab, pada hari ini telah meninggal umatku 1.500 orang yang meninggal dunia. Tapi di antara 1.500 orang yang meninggal dunia itu, hanya 2 orang saja yang meninggal husnul khatimah, sisanya su'ul khatimah. Maka kemudian orang itu bertanya, ya Rasulullah, mendengarkan ini kami takut ya Rasulullah, jangan-jangan nanti kami termasuk orang yang akan wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Maka baginda Nabi menitipkan sebuah kertas, lalu kemudian dipegangkan ke tangan orang itu. Kamu amalkan apa yang ada dalam kertas itu. Siapa yang mengamalkannya, mengajarkannya, menyebarkannya, maka dia tidak akan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Begitu kemudian sang wali terbangun, maka kertas itu sudah ada di tangannya. Kemudian diisinya adalah tentang zikir la ilaha illallah. Saya sempat share ke teman-teman. Insyaallah itu akan kita baca nanti bareng-bareng ya, tentang zikir la ilaha illallah. Itu cara kita membersihkan hati. Itu zikir, baca Quran, banyak istighfar, itu caranya gitu. Banyak istighfar. Yang keempat apa? Berkumpul dengan orang soleh. Kemudian yang kelima apa? Yang kelima, perbanyak mengusap kepala anak yatim. Sering-sering usap kepala anak yatim gitu. Kalau ini berikan apa yang kita berikan. Bukan anak yatim yang butuh kita, bukan kita yang butuh anak yatim. Kita yang butuh anak yatim. Karena kalau kita tidak peduli dengan anak yatim, maka kita dikatakan sebagai pendusta agama. Makanya sekarang kita mulai insya Allah pada malam Ahad berikutnya kita akan bahas amal apa saja yang dapat menjaga hati kita supaya tidak dijadikan sakit, apalagi mati oleh perbuatan syaitan. Demikian, sila kalau ada yang mau ditambahkan, ada yang perlu kita diskusikan, ada yang perlu kita tanya jawabkan, giring 2 atau 3 pertanyaan baru kemudian kita salat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, menarik sekali nih. Ini yang pernah lihat penjelasan ini di Syirul Asrar Ustaz. Di Syirul Asrar juga ada beberapa roh jasmani, roh sultani dan roh khusus. Di dalam Syirul Asrar itu disebut Ustaz, cara turunnya roh itu dari alam rohani sampai ke roh jasmani alam terendah itu dihijab dengan 10.000 nur, 10.000 cahaya. Turun lagi ke roh sultani, turun lagi terus sampai ke roh jasmani, masing-masing roh itu dihijab dengan 1.000 cahaya. Nah Ustaz, mungkin kami pertanyaan pertama, mungkin kami bisa dijelaskan cara untuk menembus membuka hijab dan 10.000 untuk menuju ke roh-roh berikutnya. Begitu Ustaz. Yang kedua, roh ini sebenarnya 1 atau 4 Ustaz? Begitu. Karena turunnya roh ini kan dilapis Ustaz. Turun, lapis. Apakah lapisan pertama yang dari roh kudusi yang turun ke roh rohani ini 1 jua namanya, tapi dilapis, atau memang 4? Pertanyaan ketiga Ustaz. Sedikit. Pertanyaan ketiga ini Ustaz, apakah dengan 7 martabat nafsu itu dia berhubungan masing-masing Masya Allah. roh ini begitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas tadi terkait pertanyaan pertama. Untuk dapat mencapai makom ruhani ya, makom ruhani, maka kita tidak bisa berjalan sendirian. Ya, tidak bisa kita berjalan sendirian. Nanti kalau kita berjalan sendirian, kita dikepung oleh syaitan. Makanya kenapa banyak orang tersesat ketika dia belajar agama, berguru, belajar zikir, belajar ini itu, kenapa jadi sesat? Nah, kenapa coba? Karena tidak bersanad. Jadi tidak ada guru ke guru sampai kepada Rasulullah. Terputus sanadnya, dia menciptakan sanad sendiri sampai akhirnya kemudian dia sesat dan menyesatkan. Ini bahaya. Maka oleh karena itulah mempelajari tentang ilmu rohani itu harus kita punya guru itu punya guru sampai bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itulah gunanya kita mencari guru yang bersanad, yang terhubung agar kita tidak sesat apalagi sampai menyesatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Ustaz, apakah ruh itu ada 4 atau memang ruh itu sendiri-sendiri atau ada 1 saja ruh? Ini kalau kita bicara ruh, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita di dalam Al-Qur'an. Wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi.
Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang ruh. Katakan, jawab, ruh itu urusan Allah. Maka Islam tidak menganjurkan kita banyak membicarakan ruh, tapi banyak melakukan riyadhah untuk mencapai maqam ruhani. Paham nggak? Jadi ilmu tentang ruhani tidak untuk dibahas, tapi ilmu tentang rohani untuk kita riyadhahkan untuk mencapai maqam agar kita punya sir yang dapat merasakan zauq. Jadi kalau menjawab tadi, kita nggak jawab. Tapi nanti insya Allah kalau sudah mencapai maqam akan tahu sendiri seperti apa yang disebut dengan ruh. Jawabannya adalah dengan zauq. Man zaqa araf, man lam yazuq lam ya'rif. Siapa yang sudah zauq maka dia ma'rifat. Siapa yang sudah man zaqa araf wa man lam yazuq lam ya'rif, siapa yang enggak zauq dia enggak akan bisa bermakrifat. Jadi jawaban ruh ada pada rasa kita masing-masing nanti insyaallah. Kemudian berikutnya pertanyaan yang ketiga terkait dengan nafsu. Nanti ada kaitannya, kita akan bahas insyaallah ya dengan lapisan-lapisan nafsu. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan beberapa jenis nafsu. Nafsu tidak selalu berarti hawa nafsu. Ya, nafsu tidak berarti hawa nafsu. Di satu sisi kata nafs dalam Al-Qur'an itu artinya ruh. Di satu sisi kata nafs dalam Al-Quran artinya jiwa. Di satu sisi an-nafs itu dalam Al-Quran artinya diri. Di satu sisi an-nafs dalam Al-Quran itu artinya jasad manusia. Nah ini penting ya. Makanya kenapa dalam Al-Quran disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa. Nyawa artinya itu pasti akan mati. Maka nafs tidak selalu berarti hawa nafsu, tapi juga bisa berarti yang lain sebagainya. Insya Allah pada kajian berikutnya akan kita perdalam sedikit demi sedikit supaya nanti tidak salah paham. Kalau nanti dengar dari sini bahas ini nanti bisa berbahaya ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada lagi pertanyaan satu dari yang lain, dari mbak-mbak, dari ibu-ibu. Cukup? Cukup? Niki ada nih. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya satu. Tadi kan masalah yang syaitan ini kan mengalir di dalam darah manusia. Apakah untuk mereka menuju ke qalbu kita itu dengan semudah itu atau memang ada cara kita untuk menyekatnya atau bagaimana gitu? Terus kalau sudah seperti yang tadi Ustaz bilang mungkin dikuasai oleh syaitan, apakah benar setelah dikuasai itu ada yang kadang-kadang orang dibisikkan sesuatu untuk melakukan hal-hal yang buruk gitu? Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Niki pertanyaan mantap nih, bagus pertanyaan Niki. Nah ini tadi terkait dengan syaitan yang mengalir dalam aliran darah manusia. Kenapa dalam hadis yang lain baginda Nabi sebutkan bahwa syaitan itu mengikat manusia ketika tidur itu dengan 3 ikatan. Jadi ikatan yang mengikat manusia saat tidur itu ada berapa? 3. Ketika dia bangun tidur harus dilepaskan ikatan itu, maka barulah dia berkah hari itu. Gimana cara melepaskan ikatan? Yang pertama cara melepas ikatan syaitan saat bangun tidur adalah yang pertama dengan membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa alaihin nusyur. Itulah kenapa banyak orang jatuh di kamar mandi, karena ketika bangun tidur langsung ke kamar mandi. Salah. Yang benar itu bangun dari tempat tidur, duduk dulu sebentar di tempat tidur kita, lalu kemudian baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. 1 ikatan sudah lepas. Itulah kenapa banyak orang jatuh pingsan bahkan meninggal dunia di kamar mandi, karena dia sedang berjalan dan berjalan itu dalam keadaan sedang terikat, jatuhlah dia di kamar mandi meninggal dunia. Nah, itu perlu dipahami dulu ya. Yang kedua, ikatan syaitan itu bisa dilepaskan dengan wudu. Wudu dulu. Kita berwudu, 2 adalah lepas ikatan. Kemudian yang ketiga, lepasnya ikatan syaitan saat bangun tidur adalah dengan sholat. Maka sholat, misalnya kalau tidak sholat wajib ya sholat sunnah. Kalau misalnya mau lepaskan dengan sholat wajib ya laksanakan sholat subuh atau laksanakan sholat asar kalau tidurnya siang. Maka terlepaslah 3 ikatan syaitan. Kenapa syaitan mengikat kita saat kita tidur? Karena syaitan mencari ruang untuk dia bertelur dan dia membuang kotorannya. Maka di lubang hidung dia buang kotoran, di dalam telinga dia buang kotoran, di semua lubang dalam diri manusia syaitan itu bertelur bahkan mengeluarkan kotorannya. Itulah kenapa telinga kita nggak bisa dengerin azan ketika kita tidur, karena syaitan sudah memenuhi ruang telinga kita dengan kotoran-kotoran syaitan. Itulah kenapa hidung kita itu tidak bisa mencium segarnya udara di waktu subuh,
itu karena syaitan sudah kencing buang kotoran di dalam hidung kita. Nah, tuh. Makanya hati-hati dengan lubang kita, ya, lubang-lubang ini. Itu lewat masuknya. Setelah dia masuk melalui lubang itu, maka barulah dia masuk melalui peredaran darah manusia. Kalau sudah masuk dalam peredaran darah manusia, maka berbahaya bagi manusia, menimbulkan penyakit fisik, juga menimbulkan penyakit ruhani. Penyakit jasmani timbul, penyakit ruhani timbul. Terus gimana mengobatinya? Cara mengobatinya ada beberapa kiat. Yang pertama diantaranya adalah dengan cara puasa. Persempit ruang gerak syaitan, karena kalau orang puasa, aliran darah manusia, sirkulasi darah menjadi sempit, maka sempit dia. Yang kedua, gimana caranya? Caranya adalah dengan membentengi kolbu dengan zikrullah. Yang ketiga apa caranya? Caranya lawan dengan Al-Quran. Itulah kenapa ada pelatihan, motivasi, dan terapi kuantum Al-Quran. Tujuannya apa? Nanti ada ijazah cara kita ngamalin. Gimana caranya? Ketika energi Al-Quran masuk dalam aliran darah kita, setan yang udah terlanjur beranak pinak, sudah punya balok di dalam diri kita, itu akan keluar, akan dihantam oleh mukjizat Al-Quran. Itulah yang keluar dalam bentuk ada yang muntah, ada yang menangis histeris, ada yang bahkan, mohon maaf, sampai tidak terkendali gerakan jasad karena dia bersembunyi mungkin di tangan, karena di kaki, di mana. Kenapa? Karena apa? Karena dia sudah terdeteksi melalui aliran darah. Maka ketika meminum air kuantum dan mendengarkan ayat-ayat kuantum, maka bereaksilah setan yang bersembunyi di dalam diri manusia. Karena setan apa tujuannya? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia ingin membisik-bisikkan tadi di dalam dada manusia. Makanya kadang ada orang bunuh diri, akhirnya bunuh diri. Orang itu berarti sedang dibisiki siapa? Setan. Cari tuyul, biar kaya katanya. Nah, tuh. Makanya kita waspada. Nah, insya Allah besok pagi jam 9 ada acara kuantum Quran di Pep Hotel. Silakan yang mau mungkin datang ikut bisa menghubungi panitia Pak Yadingi supaya dapat keberkahan ilmu Al-Quran. Salah satu cara kita untuk membentengi hati kita dari syaitan yang akan menguasai diri manusia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan sama-sama beristighfar dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam Ahad depan juga kita masih lanjutkan karena kami berangkat insyaallah tanggal 14 untuk melaksanakan ibadah umroh. Jadi masih ada satu malam Ahad bisa kita insyaallah ya. Dan nanti insyaallah tetap malam Ahad berikutnya tetap ada, dan ada nanti tuan guru yang akan membersamai jamaah juga di 2 kali malam Ahad insyaallah, baru kemudian kita kembali lagi di sini insyaallah. Dan kemarin sempat yang share terkait dengan doa penakluk itu, masya Allah ya, banyak yang suka ternyata dengan doa itu. Ini mujarrab, kambingnya kemarin lihat, sampai yang punya bingung ini lihat kambingnya. Begitu saya pegang kemudian saya bacakan, jinak sekali dan dia suka cium saya kambing itu, masya Allah ya. Dan apa kata istri? Jangan ceritakan amalan ini kepada siapapun, bahaya. Gitu ya. Nah, siapa yang duluan mengamalkan dia yang berhasil menaklukkan ya. Wallahu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.